Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Winda dan kali ini kita akan bahas seputar tentang keselamatan. Dan ketika kita berbicara mengenai keselamatan ini, maka pembahasan selanjutnya kita akan berbicara mengenai kristologi. Dan sebelumnya kita akan belajar mengenai Kristus, di mana Kristus ini, di sini kita akan belajar mengenai natural. Jadi seperti yang saya pahami, ketika berbicara mengenai natur ini berhubungan dengan jumlah total atau keseluruhan dari segala kualitas esensial dari sesuatu, di mana keseluruhan kualitas esensial ini menjadikan suatu tersebut apa adanya. Jadi di sini ketika berbicara mengenai natur ini, misalnya misalnya ada sebuah batu, dan batu itu memiliki kualitas yaitu sebagai batu, dan misalnya kayu memiliki kualitas berbahan kayu gitu. Itulah yang disebut dengan natural. Naturnya itu ya kayu gitu. Dan ketika berbicara natur, maka tidak akan terlepas dengan yang namanya personal. Dan dari personal ini atau pribadi ini, di sini dikatakan personal itu adalah substansi, di mana suatu yang bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Misalnya, saya sebagai Winda bertanggung jawab penuh atas pribadi saya, dan apapun yang terjadi akibat pribadi saya, ya itulah saya gitu. Dan dari ketika kita berbicara natur ini, Kristus itu ya di sini berbicara mengenai bahwa ada natur Allah dan natur manusia yang dipersatukan menjadi satu, di mana dipersatukan menjadi. Dan selanjutnya mengenai kesatuan hipostatik, yaitu keilahian dan kemanusiaan Kristus yang bersatu dalam satu pribadi tanpa adanya campur aduk. Jadi Kristus sebagai natur Allah, ya dia bersifat sebagaimananya dia sebagai Allah, dan naturnya sebagai manusia ya seperti manusia. Contoh natur Allah seperti manusia, di mana Yesus pada saat itu bisa mengalami yang namanya letih, lesu, dan lapar, haus. Nah, itulah tanda-tanda dari natur kemanusiaannya. Dan dari natur kealahannya kita bisa melihatnya juga dengan dia melakukan mukjizat-mukjizat, dan bahkan dengan dia menyatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup, di mana dia sedang menyatakan bahwa dia itu adalah Allah gitu. Dan itu yang disebut dengan naturnya. Dan ketika kita berbicara mengenai hal itu, maka ada juga yang disebut dengan deantropik. Deantropik ini adalah suatu cara untuk menjelaskan yang kita pakai sebagai orang Kristen untuk menjelaskan bagaimana natur ketuhanan dan natur kemanusiaan dari Kristus. Nah, terus pasti teman-teman juga ada yang penasaran, bagaimana tuh dengan Allah, bukannya pada saat dia disalibkan, apakah di situ dia meninggalkan kealahannya atau meninggalkan kemanusiaannya, jadi Allah berpisah gitu dari tubuhnya. Dan berdasarkan apa yang saya terima, natur Allah dan natur kemanusiaannya itu selalu bersatu gitu, tidak terpisahkan. Bahkan ketika Yesus disalibkan, ketika Yesus mati, naturnya itu tetap ada. Bahkan setelah dia bangkit, natur kemanusiaannya pun tetap ada dan utuh gitu. Itulah yang menjelaskan bahwa itu tidak bisa dipisahkan kedua natur itu. Dan ketika kita berbicara mengenai kehidupan Yesus Kristus juga, maka ada juga yang disebut dengan kenosis, di mana kenosis ini maksud di mana Allah membatasi
membatasi kebebasannya untuk memakai atribut ilahinya dalam inkarnasi. Jadi di sini dia lebih memilih tidak menggunakan, bukan mengosongkan. Sebab Allah sejati mengambil rupa manusia sejati menjadi manusia sejati, menjadi Allah manusia sejati. Jadi begitulah kira-kira mengenai itu. Terus pasti ada juga yang bertanya dengan tadi saya sempat menyinggung mengenai inkarnasi. Terus apa perbedaan nih inkarnasi dengan penjelmaan? Mengapa kita menggunakan kata inkarnasi? Di dalam kata penjelmaan dia di sana mengatakan dalam KBBI dia menjelaskan bahwa penjelmaan itu menjelaskan perubahan wujud, sedangkan dalam inkarnasi penjelmaan itu mengatakan bahwa itu perubahan wujud. Tetapi di dalam kata berdasarkan terjemahan dalam KBBI juga ketika berbicara mengenai inkarnasi itu lebih ke perubahan wujud ke dalam bentuk manusia. Jadi lebih ke ketika kita menggunakan kata inkarnasi itu dia lebih terarah pada apa yang telah